terluaskan dari kampus IAIN Sorong. 107,7 FM Arafana Radio. Arafana Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Arafana? Salam jumpa kembali. Kita ketemu kembali di studio podcast Arafana IAIN Sorong. Inspirasi, harmoni, dan produktif. Tentunya kali ini bersama dengan saya kembali Riani Nur yang hadir setiap Kamis dengan Harmoni Keluarga, sebuah program dari podcast kita hasil kolaborasi dengan Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Sorong. Kita akan ngebahas seputar dunia keluarga, pastinya kesehatan, kesehatan mental, psikologis, dan lain sebagainya. Seperti hari ini sungguh sebuah kesempatan yang sangat berbahagia sekali. Saya kedatangan dua orang narasumber. Selain narasumber tetap kita, ada juga seorang psikolog lagi yang berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental. Ini sebuah fenomena yang di tahun 2023 ini tentunya harus mendapatkan perhatian kita bersama, karena bukan hanya satu atau dua background lingkungan atau kehidupan yang kena imbasnya, tapi keseluruhan pasti pernah merasakan hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental. Hari ini di studio langsung aja saya sapa, tentunya ada Ibu Evi Shalviana MPSI Psikolog, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Sorong, dan juga ada Ibu Rinjani MPSI Psikolog. Beliau ini seorang psikolog klinis dan juga dosen bimbingan penyuluhan Islam yang ada di IAIN Sorong. Langsung saya sapa. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik-cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Riani yang makin hari makin segar. Ikan kali Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Nggak kena macet tadi ya? Lumayan sih. Biasa Sorong ya. Seolah-olah kita kayak di kota besar gitu ya. Oke, Ibu, mungkin sebelum kita bahas tentang fakta-fakta kesehatan mental Sobat Arafana, yaitu seperti cemas, stres, dan juga depresi, nih kita mau gali dalam dari dua orang psikolog kita kali ini. Saya mungkin mau ini mungkin bagian dari edukasi ya Bu ya. Sebenarnya profesi psikolog itu kan ini tadi saya sebut kalau Ibu Rinjani profesinya psikolog klinis ya Bu ya. Sementara Ibu Evi basicnya pendidikan psikolog perkembangan dan pendidikan ya. Okay. Itu apa beda dari kedua itu? Oke, saya dulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kameranya Bu. Terima kasih Mbak Riani. Mbak Rinjani, dekat-dekat ya Riani, Rinjani gitu. Ya. Insya Allah rezekinya juga sama-sama. Amin. Insya Allah. Kecerdasannya juga sama-sama. Oh yes. Oke, mengenai psikolog ya, di psikologi memang kita ada beberapa peminatan ya, sama dengan kedokteran. Ada dokter anak, ada dokter mata, ada dokter jiwa dan sebagainya. Nah di psikolog juga seperti itu. Kita ada psikolog klinis, ada psikolog perkembangan dan pendidikan, ada juga industri organisasi yang mungkin yang mengurus. Jadi belum ada kespesialisasian. Nah ini berubah dari Asosiasi Perguruan Tinggi Psikologi Indonesia ini sudah spesialis ya? Ya, spesialis. Bisa langsung spesialis. Profesi dulu. Oh, jadi abis dia tamat S1 ada profesinya, kayak nurse gitu ya? Kalau kemarin kita ini magister langsung magister profesi, jadi double degree. Kalau sekarang itu beda. Jadi kalau dia mau magister ya magister dulu, kalau mau profesi ya profesi. Jadi begitu, nggak bisa diambil barengan gitu ya? Udah nggak bisa diambil barengan. Jadi kalau misalnya mau magister profesi ya magister dulu atau profesi dulu atau sebaliknya kayak gitu. Nah nanti setelah mengambil sekolah profesi baru bisa sekolah spesialis, kemudian itu subspesialis. Ada juga subspesialis lagi ya. Misalnya spesialis anak. Pendidikan perkembangan ini spesifikasinya di bidang pendidikan, masalah hambatan, kesulitan belajar anak, ke ranah anak kebutuhan khusus juga, karena anak kebutuhan khusus juga, karena kan salah satu ada kebutuhan itu kan salah satu hambatan dalam perkembangan. Jadi masih dimasukin ke dalam itu ranahnya. Cuman kadang memang ada overlap antara
kalau misalnya anak kebutuhan khusus itu antara perkembangan atau klinis anak. Kita ya pendidikan perkembangan, minoringnya klinis anak. Oh begitu. Cuman sekarang sudah nggak ada ya Mbak ya. Gitu. Sudah sudah profesi. Tapi saya cuman karena memang belum ada alumninya, jadi mungkin kita belum bisa juga untuk menceritakan. Untuk di Indonesia Timur lah khususnya begitu ya. Kalau psikolog klinis bagaimana Ibu? Ya, kurang lebihnya sih sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Evi. Kalau kami itu kebetulan saya mungkin sampaikan, saya di bidangnya waktu itu memang peminatan di klinis untuk mayornya, untuk minornya saya di pendidikan. Oh begitu. Iya. Terus saya ke klinisnya itu karena ya itu tadi tidak ada yang namanya subspesialis kan, dan spesialis dan subspesialis, jadi saya lebih ke klinis. Nah klinisnya apa? Hampir semua saya mencakup itu, baik itu anak, remaja, dewasa maupun berkebutuhan khusus. Jadi saya merangkap itu semua karena memang seperti yang disampaikan Bu Evi tadi, di timur ini susah gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya talenta lebih untuk bisa mengakomodir itu semua bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau ngomongin klinis jadi ingat klinik, ingat rumah sakit. Emang harus apakah ini memberikan resep juga seperti psikiater atau memang khusus psikolog di rumah sakit? Ya. Ini yang membedakan kami psikolog dengan psikiater. Kalau psikiater memang karena dia memang di profesi awal dokter dan dia berhak untuk memberikan resep gitu ya. Sama-sama psikiater di kejiwaan, psikolog klinis juga pun menangani masalah kejiwaan. Tetapi kami memiliki keterbatasan, hanya tidak boleh memberikan resep atau obat-obatan dalam hal terapi. Kami lebih memberikan terapi perilaku, terapi untuk merubah pola pikir seseorang, lebih ke arah sana. Oke, berarti itulah perbedaannya dengan psikiater tadi. Sobat Ravana, sebagai psikolog klinis, Ibu Rinjani ini pernah praktek di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat ya. Dan pastinya banyak kasus-kasus yang ditemui di sana nih ya. Ya, tentang kesehatan mental ya, selama pasti repot-repot gitu, banyak kasusnya. Nah kita balik ke kalau ngomongin kasus nih tentang fakta-fakta kesehatan mental atau mental awareness ini ya, kesadaran kita saat ini. Mungkin yang pertama ingin saya tanyakan itu tentang supaya kita sama-sama memahami apa perbedaan dari rasa cemas, terus stres, kondisi stres dan juga depresi ini menurut Ibu sebagai seorang psikolog tentunya. Silakan. Silakan Ibu Rinjani. Terima kasih. Jadi kalau dari kami psikolog klinis itu mengartikan cemas itu adanya rasa ketidaktentraman hati, rasa gelisah, khawatir, takut, seperti itu. Kemudian tahapannya menuju ke stres. Stres itu lebih ketegangan suatu rasa atau timbulnya ketegangan atau tekanan terhadap situasi lingkungan sehari-hari. Kemudian naik lagi ke depresi, adanya gangguan suasana hati. Gangguan suasana hati ya, yang bisa berubah-ubah. Nah gitu. Itu pun juga banyak ditimbulkannya gitu, bisa sedih, bisa karena bisa tidak mau makan, bahkan atau menghindar, menarik diri dari termasuk lingkungan. Makan terus kali ya. Termasuk makan terus, benar. Iya. Ada orang yang depresi berarti suka makan terus. Stress eater tuh ada ya? Ada yang tidak mau makan sama sekali, ada. Jadi nanti bisa masuk ke ranah lagi berdasarkan PPDGJ itu gangguan makan akhirnya gitu ya. Bermulanya dari depresi dulu memang seperti itu. Jadi di tingkat depresi itu ya. Baru naik lagi mengarah ke gangguan gitu ya, yang mengarah ke gangguan yang ke klinis yang tadi sesuai peminatan kami tadi ya ke arah klinis, maka disebutnya itu klinis atau patologis. Itulah arahnya, semakin resikonya lebih besar ketika tidak ditangani dengan segera atau dengan baik gitu. Jadi kalau cemas-cemas, ukuran cemas-cemasnya itu seperti apa? Apakah harus dia
tiap hari cemas baru sudah sudah termasuk perlu untuk ditangani atau bagaimana? Ya, yang selama ini mungkin masyarakat lihat tidak bisa membedakan cemas dan gangguan kecemasan, nah gitu. Oh, itu jadi beda. Beda. Jadi cemas itu mungkin ya timbul muncul, nah gitu kan. Kayak ini mungkin Mbak ya, kalau misalnya kita kayak depan umum itu cemas biasa Iya, aja ya. iya, kan ada belum seperti gangguannya, belum. kan normal kan ya. Nah, sedangkan kalau masuk ke gangguan kecemasan itu minimal harus memenuhi 6 kriteria di dalam patokan kami Psikolog, ya? PPDGC atau apa namanya American itu dibagi DSM ya. Itu DSM 5 atau ICD 10 macam-macam ya. Jadi minimal kami harus memenuhi 6. Baik itu jangka waktunya minimal 6 dan bahkan dari WHO pun mengatakan faktor yang paling beresiko itu masalah kesehatan psikologis. Karena kesehatan psikologis itu pasti dijamin akan terkena di kesehatan fisik seseorang. Itu pasti. Jadi bisa jadi sakit fisik itu awalnya memang dari psikologisnya yang kena. Kalau penyembuhan juga mungkin begitu ya Mbak ya. Apa Bu? Penyembuhan. Oh iya. Karena yang sakit fisiknya sembuhkan kalau psikologisnya dulu pasti dia sembuh ya. Okay. Kalau Ibu melihatnya gimana? Boleh dong. Saya mungkin melihatnya stigma masyarakat ya, antara cemas, stres, kemudian depresi, mungkin sampai ada yang gangguan itu terkadang masyarakat sendiri melakukan self diagnose. Jadi mungkin ada yang memang masih merasa stres atau mungkin masih pada tahap cemas udah mengatakan bahwa dirinya depresi, sampai berkoar-koar cerita ke orang lain, sampai orang lain pun melihat ada hal yang aneh pada dirinya, akhirnya stigma itu yang makin mempengaruhi tingkah lakunya. Itu banyak sekali yang mungkin yang pasang status saya lagi stres padahal nggak mau ke psikolog. Cuman self diagnosis aku depresi. Apalagi dapat quote-quote di media sosial, oh ini nih yang saya rasakan, akhirnya dicap lah dirinya self diagnosis. Itu yang paling, itu sih banyak yang saya dapatkan. Mungkin kalau misalnya saya pernah mendapatkan satu klien nih Mbak, anak sekolah mungkin yang di masalah prestasi sekolah kemarin sempat dibahas, yang anak sekolah ibunya merasa bahwa anaknya mengalami penurunan prestasi. Kemudian setelah saya lakukan tes intelijensi, anaknya IQ-nya di atas rata-rata, dan ibunya merasa bahwa ternyata hafalannya anaknya makin menurun. Gurunya juga merasa anaknya bermasalah di sekolah. Tapi kita pertegas dari hasil asesmen bahwa anaknya nggak ada masalah dan mungkin saja anaknya mengalami stres akademik. Nah, ternyata setelah dari ruang konseling kami itu anaknya dibawa ke dokter mata. Ibunya merasa mungkin ada yang bermasalah juga di matanya anaknya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter mata, ibunya mau Bu, tadi itu saya bawa anak saya ke dokter mata, tapi kata dokter matanya nggak apa-apa, mungkin agak kelelahan dan ada mungkin efek stres mungkin di anak. Saya kan sudah bilang, saya sudah berjelaskan Bu di awal kalau mungkin memang ada stres di anak sehingga menyebabkan permasalahan di sekolahnya. Jadi mungkin itu ya juga efek itu, mungkin dampaknya juga ya Mbak, dari dampak stres ternyata mempengaruhi fisiknya, dan bisa jadi keadaan itu diperparah oleh stigma atau diagnosis dari lingkungan sekitar. Terlebih dari kepada ibunya, mungkin awalnya anaknya nggak merasa ada apa-apa, cuman karena di label oleh orang sekitar, akhirnya dia mencap dan terdorong lah gitu ya, terstimulasi untuk menimbulkan hal serupa yang dikatakan oleh orang lain seperti itu. Bentuk awareness-nya mungkin jadi kayak gitu ya, self diagnosis. Tapi ini Bu,
jangan, mungkin dokter-dokter aja nih saya yakin, karena ini saya lihatnya dari sebuah drama ya. Tapi saya pikir drama pun itu pasti gambaran bagaimana profesi yang sedang dijalankan. Jadi kalau sekarang itu ditunjukkan orang yang sakit ya Bu datang ke dokter, itu udah dokter spesialis tapi dia masih nggak percaya sama dokternya. Kadang dia membandingkan dengan yang ada di Google gitu. Dokternya bilang ini terus jangan di Google nggak bilang gini, padahal ini depan dokter. Kan itu bisa jadi juga terjadi di ini. Kalau Ibu pernah ngalamin nggak yang seperti itu? Kalau ngalami klien yang kayak gitu ada sih, kadang mereka ngomong berdasarkan saya juga pernah tes nih di online gitu kan, katanya bla 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 gitu. Saya ini loh ya pada waktu itu karena situasi dan kondisi seseorang itu kan berubah setiap saat seiring berjalannya waktu dan berjalannya usia, maka itu nggak bisa menjadikan patokan, nggak gitu. bisa terus-terus merasa seperti itu, berarti itulah sudah hasilnya gitu, apalagi nggak diperiksa langsung ke psikolog gitu. Jadi kalau yang online itu kan kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab kan, seperti itu, nggak ada yang mempertanggungjawabkan juga gitu kan. Nah kemudian kita kan juga ketika klien itu datang kepada kami juga memberikan edukasi, memberikan terapi, treatment dan segala macamnya gitu. Nah ketika seseorang itu datang ke kami dan dia masih terbawa mindsetnya dengan si A misalkan ya gitu, mungkin dari YouTube-nya misalkan begini dia percaya itu, oke, silakan. Nah kami kembalikan lagi, Ibu tujuan datang ke psikolog untuk apa? Nah, kami kembalikan ke sana. Kalau Ibu ingin memperbaiki diri lebih baik lagi, oke, Ibu harus mengikuti apa yang kami sampaikan. Bukan berarti kami memberikan Ibu harus ngikutin saya semua ini, enggak. Tetapi ini loh Bu, gitu. Ini hasilnya Ibu yang sebenarnya pada saat ini. Nah, kalau Ibu saja nggak percaya kepada saya, lantas untuk apa Ibu datang ke saya? Kan rugi waktu, rugi biaya. Saya sampaikan seperti itu. Saya nggak bermaksud untuk hanya memanfaatkan dari materi saja. Enggak, saya nggak mau. Kalau klien datang ke saya sampaikan, benar nggak Ibu sungguh-sungguh mau datang ke sini? Benar mau memperbaiki gitu. Kalau Ibu mau, ayo. Kalau nggak usah, nggak apa-apa Bu gitu. Kami nggak memaksakan itu. Kalau Ibu sejalan dengan saya, kami bisa sama-sama ke jalan yang Ibu mau. Tapi kalau enggak, ya semua itu akan seperti sia-sia, seperti kita hambur garam di laut, nggak akan ada perubahan. Iya sih, benar. Saya selalu kembalikan ke klien seperti itu. Karena kan kita psikolog itu kan cuma mengarahkan ya, mengarahkan dan membantu klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun kalau misalnya kliennya sendiri belum memberikan trustnya kepada kami psikolog, ya kami nggak bisa ngapa-ngapain. Dan terlebih lagi di awal konseling itu kita sudah menetapkan tujuan bersama. Nah tujuan bersama itulah yang akan tujuan bersama dengan klien ya, dengan tujuannya apa yang akan kamu capai, apa keinginanmu. Nah itu kita akan membantu untuk kamu bersama-sama menuju jalan itu. Nah kalau misalnya di tengah jalan akhirnya kamu sendiri yang menutup aksesnya, ya kita psikolog juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, baik. Berarti kalau saya melihatnya ini berarti ketika seseorang aware atau peduli dengan kesehatan mentalnya, terkadang efeknya adalah ada self diagnosis. Tapi Ibu pengalamannya, apakah memang tingkat kepedulian atau tingkat kesadaran terhadap kesehatan mental mulai dari depresi ini di masyarakat itu bagaimana Bu? Apakah mereka pandang-pandangan dulu tiap kasih pertanyaan? Kita tamunya dulu. Iya, tamunya dulu. Kami persilakan. Ya, jadi untuk saat ini semakin berjalannya waktu, saya lihat dari semenjak COVID itu cukup bagus ya perubahannya gitu. Orang lebih peduli gitu. Cuman ketika menanyakan gini, Bu ini benar psikolog, oh iya gitu, ada yang bisa kami bantu gitu, oh iya Bu saya mau tanya, belum apa-apa udah tanya dulu gitu. Saya senang juga sih, biayanya berapa Bu? Oh biayanya segini gitu. Oh iya Bu terima kasih, langsung mundur gitu. Nah ini juga menjadi resiko ya ketika seseorang sudah mau peduli, sudah mau aware dengan dirinya terkait biaya, dia jadi mundur. Ini kan kadang juga menjadi kendala buat kami ya. Tapi saya berpikir kami ini paling murah sudah. Bukan murahan ya, tapi kita juga profesional. Karena saya menyesuaikan, saya paham itu. Karena situasi kami ini di
daerah, di daerah. Jadi saya menyesuaikan, sangat menyesuaikan, mungkin bahkan seperti itu. Dan mungkin Bu Evi sendiri tahu saya, aduh saya nggak bisa itu, nggak bisa segini aja. Enggak harus segini. Kalau tarif masih bisa dibicarakan lah, iya. Kelasnya gitu ya. Ya coba dia ngomong ya, saya tuh ingin keterbukaan dari, makanya itu butuh keterbukaan, trust sama klien dengan kami, supaya gini, Bu, saya ini latar belakang begini, bla 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 bla. Oh oke. Sudah nggak usah pikir uang, mari datang ke saya sudah. Itu. Ketika dia menyampaikan keterbukaan itu, kami dengan senang hati akan menerima dia. Oke, sudah nggak usah pikir masalah biaya, yang penting kamu saya dulu datang ke sini, kita layani. Tapi untuk orang asli Papua lah, katakanlah begitu, ke tingkat kesadarannya bagaimana? Selama ini kalau saya jarang melayani masyarakat yang kelas ekonomi sedang sampai ke bawah, nggak pernah. Kalau yang mungkin latar belakang pendidikan sudah tinggi, bahkan menduduki suatu jabatan, dia sangat peduli dengan anaknya, aware, anak saya ini masih SD, anak saya harus bagaimana dan seperti apa nih tumbuh kembangnya, peminatan dia apa dan bla bla bla. Banyak yang over aware ya. Seperti itu. Iya, over aware tadi sampai kadang-kadang lebih pintar lagi dari psikolog. Cuma memang terkadang kita peran psikolog ini tidak semua kalangan mungkin yang udah ngerti ya, udah tahu. Terkadang memang yang sudah, karena kan keberadaan psikolog memang sudah banyak diketahui di Indonesia Barat, Tengah. Cuman memang di Indonesia Timur kita punya tantangan sendiri. Terlebih lagi mungkin Mbak Riani mungkin banyak lihat ya di Papua sendiri banyak ODGJ yang masih berkeliaran terlantar di pinggir jalan, banyak sekali. Jadi walaupun memang sebenarnya kami menyadari SDM kami tidak bisa mengcounter itu, dan kita mungkin belum ada fasilitas untuk menangani, untuk memberikan penanganan untuk itu. Tapi memang di wilayah Papua sendiri mungkin ini juga perhatian untuk pemerintah untuk lebih aware mungkin, karena edukasi itu kan harusnya disosialisasikan ya, bahwa kalau misalnya mungkin ada yang merasa keberlangsungan hidupnya sudah mulai terganggu, bahwa di Papua atau Papua Barat ini kami ada himpunan psikologi ada. Jadi sebelum berlanjut hingga depresi dan mengalami gangguan, kami ada untuk merangkul itu. Jadi itu mungkin yang lebih harus diketahui, karena terkadang mereka nggak aware itu karena nggak tahu juga kalau misalnya saya mengalami ini kemana. Karena kan secara psikologi itu nggak terlihat. Baik, ya ini tadi sebenarnya saya mau tanya itu juga, kapan kita harus meminta bantuan psikolog, termasuk saya mau menanyakan itu, tapi Ibu udah sempat singgung bahwa ya tidak apa-apa, bahwa Sobat Ravana di Papua Barat Dayak lah ya, itu juga sudah asosiasi yang namanya psikolog itu sudah ada dan sudah berkiprah cukup lama. Ibu kalau boleh tahu di Rumah Sakit Umum Provinsi sejak tahun berapa sampai tahun berapa? Karena Rumah Sakit Provinsi itu baru berdiri waktu COVID ya, 2020 2021. Oh, jadi selama itu Ibu membantu pasien yang ada di sana untuk terapi psikolog terkait dengan ini ya. Stres, cemas, stres dan depresi ini, apakah gimana ya, kalau misalnya saya sudah aware nih, saya sudah peduli bahwa saya tahu, saya kenal banyak psikolog, misalnya ada satu kenal psikolog, apakah pada situasi tadi sempat disinggung sama Ibu Evi, jangan sampai terlambat nanti tibanya pas datang ke psikolog tibanya ke gangguan gitu. Jadi mulai awas dirinya dari cemas dan stres ini, apa yang harus dilakukan gitu, atau mungkin apakah itu sudah mengharuskan saya untuk ketemu dengan psikolog begitu ya. Jadi kalau tadi sempat kita bincang-bincang, bahwa saya sempat sampaikan ke Mbak Riani bahwa kita harus bagaimana nih ya, kita lihat situasi kita minimal harus paham kondisi dan diri kita. Ini yang banyak orang nggak tahu. Bahkan minat kita aja nggak tahu, ditanyain kamu minatnya apa sih, sekolah gitu. Sekolah itu apa minatmu? Nggak tahu, Bu. Sudah saya ikut teman aja lah. Kalau teman masuk SMA IPA, saya ikut IPA. Teman masuk IPS. Itu loh yang saya bilang. Sederhananya kepeminatan mengenai pendidikan aja mereka nggak tahu. Bagaimana tahu tentang kepribadian atau kondisi psikologisnya. Saya tanya minimal sederhana, kalau menurutmu kamu itu
pribadi yang introvert, extrovert atau ambivert. Nggak tahu Bu. Loh, kamu sukanya nih, contoh, kalau kamu berada di lingkungan banyak situasi pesta, kamu sukanya bergaul dengan banyak orang atau hanya orang yang kamu kenal aja? Oh itu Bu, saya banyak orang. Nah artinya itu kamu masih ekstrovert, masih mau bergaul. Kalau kamu hanya bergaul dengan orang yang satu saja kamu kenal, artinya itu introvert. Nah itu minimal kan harus paham Harus betul. dipahami oleh pribadi ya. Apalagi masalah psikologis, ya kan gitu. Oh iya nih hari ini saya kok cemas ya tiba-tiba. Oke, nggak apa-apa. Terus saya bisa kendalikan karena ada teman saya datang nih gitu. Kok tiba-tiba 2 jam lagi kok saya cemas lagi nih, ada apa? Nah kita harus memang benar-benar paham betul, terutama ini perempuan, ketika seseorang itu mau haid, ingat itu kecemasan juga sangat berpengaruh. Iya, benar-benar. Perubahan hormon. Perubahan Nah, hormon tuh. kadang kita nggak paham itu perempuan, kok saya gini sih marah-marah, nggak ada sebab dan akibat, orang dimarah-marahi, nggak ngerti diri sendiri, saya maunya apa, nggak ngerti marah-marah. Ini perempuan juga harus paham betul, 10 hari mau haid, Iya, menstruasi. paham betul itu. Oh oke, saya paham tentang diriku nih. Kan sedikit lagi mungkin saya mau haid nih, makanya saya kayak gini. Oke, saya harus kontrol diri saya, pola pikir saya harus bagaimana. Saya kalau seperti ini sebaiknya saya harus kemana nih, gitu. Kalau saya emosian, oke, lebih baik saya mungkin di kamar baca buku atau melakukan aktivitas apa yang supaya tidak terpancing emosi, tidak ada pemicu ya, seperti itu. Nah sedangkan kalau untuk laki-laki gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Oke, kok saya juga hari ini macamnya saya cemas, gelisah dan segala macamnya. Besok lagi cemas dengan kurun waktu terus menerus. Nah ini harus 4 minggu saja. Apabila itu setiap hari harus kita ngomong sama teman kita, share ke teman kita. Nggak harus kita belum menemukan, kalau belum menemukan psikolog atau psikiater, saya nggak tahu dah saya pasrah, nggak bisa gitu. Oke, percayakan ke teman yang kamu bisa percaya itu, bisa menjaga rahasiamu. Oke, setelah itu ceritakan, saya mengalami seperti ini. Siapa tahu temanmu ini tadi punya channel psikolog kah, psikiater kah, atau ahli konselor kah. Nah itu akan memberikan solusi. Kalau dia diam menarik diri, Disimpan sendiri. nah ini nggak akan menemukan solusi. Ini yang perlu kita aware itu di situ minimal. Harus berbagi, tetap berbagi. Dengan situasi menyenangkan tidak menyenangkan kita harus ngomong, minimal itu. Jangan menyimpan sendiri, karena itu tidak akan ada solusi. Itu. Jadi dari situlah kepedulian kita ada. Kemudian teman kita sesama di kampus, kalau kita memang peduli dengan kampus ini, kita juga sama-sama punya latar belakang pendidikan di kampus, nggak harus pendidikannya psikologi. Dari semua latar belakang pendidikan itu bisa kok bermanfaat bagi orang lain. Ketika melihat temannya, kok kamu berubah ya sekarang ya, Pemurung misalnya. gitu. Kok saya lihat beberapa minggu ini kamu akhir-akhir ini menyendiri, suka di kamar terus, menghindarin kami. Oke, nggak apa-apa. Silakan kamu untuk beradaptasi dengan dirimu sendiri. Silakan melakukan itu. Tetapi kalau kamu butuh bantuan, silakan WA saya, hubungi saya. Saya ada untuk kamu. Ini teman harus seperti itu. Ya, nggak itu harus dia. sekolah dulu psikologi, enggak. Iya. Jadi kuping aja buat teman udah banyak manfaatnya ya. Dengerin aja, dia ngomong 10 menit, 30 menit berlanjut, akhirnya dia kan percaya, senang, dia merasa didengarkan, diperhatikan, dipeduliin, ya kan, nggak harus pergi ke psikolog dengan biaya mahal, enggak. Kampus ini peduli gitu. Iya. Jadi ketika misalnya baru di tahap cemas itu bisa cepat teratasi karena ngomong ke teman, ada kuping yang mendengarkan keluh kesah gitu. Karena memang kita tuh nggak bisa terus berpura-pura kuat ya, nggak bisa terus berpura-pura bahagia. Kita butuh teman yang untuk mendengarkan, sekedar mungkin mendengarkan tanpa memberikan mungkin tanpa memberikan nasihat atau gimana. Bisa jadi mungkin nasihatnya adalah dia akhirnya kenalin kita ke orang yang memang berpengalaman untuk yang masalah yang kita hadapi. Ibu gimana? Mungkin saya nambahin sedikit. Boleh silakan Bu. Ada namanya itu person center. Ya, jadi dia hanya dengerin aja orang ini ngomong marah-marah, dengerin aja, nggak perlu kita ngomong A, B, C, kasih solusi, enggak. Person center tuh hanya kita ada untuk dia dengerin. Dia mau marah kayak mau apa kayak, oke, sudah lega, sudah enakan, iya.
Terima kasih ya. Itu sekarang lagi ngetren juga loh di Jepang. Orang dengerin aja tuh sudah jutaan loh, nggak perlu ngomong. Nemeni makan dibayar. Itu lagi tren di Jepang. Nemeni makan, nemeni orang marah-marah. Ya, nggak harus profesi psikolog loh. Itu di Jepang, coba bayangkan. Jadi Bisa cuma- jadi lapangan pekerjaan. Ya, nemenin makan, kita nggak ngomong apa-apa, cuman dia makan kita Oh. nemenin. Kayaknya nih Bu, besok saya pasang tarif ya kalau mahasiswa pada mengeluh. Itu nanti mungkin bisa kita kasih edukasi ya DPA ya, dukungan psikologis awal itu memang bagaimana melakukan kemampuan mendengar yang baik itu ada nanti. Jadi mungkin saya harap juga Mbak Rijadi makin sering ya. Iya. Kayaknya benar-benar sering-sering ke sini nih. Kasih DPA. Tapi saya tambahkan lagi mungkin nggak semua setiap orang itu kan tahu kalau misalnya tahu dirinya bagaimana dia akan tahu bagaimana caranya dia menolong dirinya sendiri. Ya, mungkin dengan dia bisa jadi mungkin dengan dia berdiam diri dia akan merasa lebih tenang. Kalau dalam psikoterapi Islam kan ada banyak ya agama mengajarkan kita untuk sholat dan sabar. Jadi bisa jadi dalam psikoterapi Islam itu ada terapi mengaji, sholat, zikir itu bisa Jadi penanganan awal. menjadi bentuk penanganan kepada diri sendiri, apa sih istilahnya saya lupa. Bentuk ya itulah nanti bentuk penanganan diri kepada diri sendiri. Jadi mungkin akan ada yang lebih tenang jika Self care mungkin Bu maksudnya. Mungkin. self-care bisa jadi ya Ya, mungkin mungkin ada yang lebih tenang ketika cemas itu ketika dia sholat, dia zikir, ada banyak yang seperti itu. Namun kalau misalnya ada permasalahan, nggak semua kan cemas itu berawal dari sebuah masalah. Bisa jadi tiba-tiba Bisa jadi tiba-tiba memang. tiba-tiba perasaannya kok Overthinking tuh bisa tiba-tiba Bu. perasaan itu bisa cemas tiba-tiba, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung tiba-tiba merasa cemas, bisa jadi seperti itu. Jadi tapi menjadi seorang problem solver itu nggak mesti menyelesaikan masalah. Menemukan permasalahan itu juga merupakan satu bentuk sebagai problem solver. Jadi kita melihat bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan tidak, itu bagaimana dia menemukan masalah itu juga. Jadi dia tahu apa sebenarnya yang sedang dihadapi gitu. Karena terkadang banyak yang tidak merasa bahwa dia sedang bermasalah, padahal dia sudah penyakitnya ini sudah mungkin stadium 1, tapi dia ada belum kayak merasa yang itu. self harm gitu itu sudah masuk. Sudah masuk gangguan. depresi. Sudah masuk gangguan berarti. Masuk. Berarti udah lebih lanjut daripada Nah, depresi kadang ya. itu Mbak ya, terkadang klien itu halusinasi, itu baru ke kami kognitif terapi ya, Ada banyak tuh istilahnya, fenomenanya depresi terus buka jilbab, keberadaan Tuhan, harus meninggalkan semuanya jadinya. istighfar, nggak itu mau nggak dia. mau. Nggak mau. Ternyata begitu ya, walaupun Ada. mungkin sudah tahu dan sudah paham kesehariannya mungkin tidak lepas dari itu, tapi pada kenyataannya tendensi mengalami efek dari depresi itu adalah seperti itu ya Bu ya. Iya, dampaknya memang sangat luar biasa. Kita nggak bisa anggap sebelah mata gitu loh. Bukti nyata sehari-hari masyarakat ini melihat figur artis, coba bayangkan. Nah, figur artis aja yang mengalami itu, manusia itu memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Manusia itu memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Mau ya nggak sih? Bener. Ini loh, Tika nggak suka dikasih seperti itu. Nggak, saya nggak kenal Tuhan itu. Tuhan tidak adil. Ditanyain nih di tangga itu sama 3 orang nih, kamu di dek berapa, tapi saya lihat di samping si yang sebelah sini ini sudah buka resletingnya dia, buka resleting tas kecilnya dia. Saya yakin ini sudah ambil barang ini. Udah, saya jalan aja. Oke, saya jalan. Saya lihat pertama orang ini diambil barangnya, saya tahu, dan saya lihat mukanya orang ini, kok kayaknya orang ini pandangannya kosong banget, ada apa ini gitu kan. Oke, saya biarkan, nggak mungkin saya teriak maling gitu kan. Iya, Nanti iya. bisa saya juga membahayakan diri betul, saya kan. betul. Saya biarkan dia jalan, saya ikuti dia di belakang. Dia balik, saya bilang, coba kamu lihat tasmu itu terbuka loh tasmu. Dia buka begini, Allahu Akbar, dia baru kayak sadar gitu. HP saya hilang, Bu. Oke, saya jalan lagi, saya masuk cari tempat.
saya lihat dia kok nggak muncul-muncul kemana sih, saya juga akhirnya kan khawatir kan gitu. Orang dengan situasi seperti itu kan dalam hal ini kan pikirannya kan nggak konsen nih, sedang nggak fokus gitu. Terus dia nyari saya mungkin ya, terus dia datang di saya, bener Bu, HP saya hilang. Oke, kamu duduk sekarang, tenang, saya bilang begitu. Duh, kok saya nggak kepikir ya, bla 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 bla. Oke, sudah, nggak apa-apa, sekarang yang penting tenang dulu, minum dulu, tenang, tarik nafas dulu, saya bilang begitu. Saya tanya, kamu mau tujuan kemana? Saya dari Manokwari mau ke Tual. Ya Allah, 4 hari ini, saya bilang gitu. Iya Ibu, coba kamu periksa dompetmu ada semua. Ya Allah Bu, di HP saya itu ada ATM. Saya juga bingung ini bagaimana ya caranya menghubungi bank gitu ya. Ya semoga nggak pernah terjadi dengan saya. Cuman gimana ya, sudah saya searching lagi, Bank BRI, telepon sekian lagi enak-enak telepon gini diblokir gitu kan. Oke, sudah nyeritain semuanya, tiba-tiba mati. Kayaknya ini harus butuh pulsa ini. Aduh, ini pulsa juga kayak ini gitu kan. Saya bilang gini, Bapak itu Bu, dia bilang gini, Bu, saya telepon Bapak di depan itu ya. Oke, nggak apa-apa, coba aja kalau kamu berani. Kan bukan jangan saya gitu kan, yang berkepentingan kan kamu, harus saya kuatkan dia. Iya Bu, saya coba. Iya silakan. Bapak itu bilang, oh iya silakan. Saya teleponkan, ini terus oke. Dia diam, pandangan kosong. Sudah, saya tinggalkan dia berdiam diri untuk menenangkan diri. Saya tidak ajak dia bicara. Terus saya tunggu sampai jam 12 malam. Orang ini nggak tidur, pandangannya ke sana kosong terus. Karena saya tidur, saya intip kan, mata saya lihat, orang ini pandangannya kosong terus. Ini bentuk kepedulian kita ya. Karena kita sesama manusia, kita juga ketika kalau kita dalam kondisi susah harus seperti maunya, apa gitu kan. Kita ada yang peduli kan. Betul, ada yang peduli pada gitu. Terus akhirnya saya duduk. Dia akhirnya ikut duduk. Ibu, boleh saya cerita Kak? Oh boleh, nggak apa-apa, silakan dia cerita. Ibu, kenapa sampai saya itu muka saya itu linglung, bingung. Saya mengalami masalah dengan istri saya. Coba, ya Allah, ini baru ketemu di kapal ini coba. Oh, terus kenapa Pak? Saya itu Bu berumah tangga Bu. Saya diinjak-injak sama istri saya Bu. Ketika di hadapan teman saya banyak Bu, istri saya marah. Saya ditendang, diinjak. Kalau saya masuk di kamar Bu sebagai suami Bu, saya diusir suruh keluar Bu, nggak boleh tidur di kamar. Saya pegang saja, maaf ya Bu, ya nggak apa-apa Pak, cerita aja. Dipegang begini, ngamuk Bu, nggak mau. Oke Pak, oke. Jadi saya berangkat ke Manokwari ini Bu, ibu tahu, saya sembunyi-sembunyi, saya lari Bu, saya takut. Jadi ketika HP saya hilang Bu, rasanya saya tuh kayak bingung Bu, kayak nggak tahu lah harus bagaimana. Saya takut dia akan ngamuk sama saya dan bla 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 gitu. Saya cuma bilang gini sama dia, Pak, makna HP hilang itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang Allah kehendaki dari Bapak. Oke. HP itu hilang suatu hari nanti akan tergantikan. Yang terpenting sekarang Bapak sehat, panjang umur. Benar nggak Pak? Iya Bu, benar. Oke. Sekarang Bapak ambil makan. Saya suruh makan, nggak mau makan. Tidak Bu. Nggak rasanya enak, nggak selera makan. Saya keluar dulu Bu, mau merokok. Oke silakan gitu. Tapi ingat pesan saya, ingat perjalanan kamu 4 hari ke Tual. Kok harus benar-benar fokus. Sorong ini juga keras, saya bilang begitu. Ya. Habis Sorong kayak mana Dobo baru Tual. Ingat prosesmu panjang loh ya. Iya Bu. Oke. Sekarang silakan kalau mau merokok silakan. Saya bilang begitu. Setelah merokok sebentar, dia sudah cemas banget, stres, dia tidak bisa apa-apa, yang ada itu pandangannya kosong terus saya bilang gini, bagaimana perasaannya? Benar Bu yang Ibu bilang. Benar bagaimana? Memang Bu, saya rasanya itu ingin meninggalkan istri saya karena saya sebagai laki-laki ini sepertinya kok saya tidak dihargai, terinjak-injak. Jadi saya berpikir kabur ini jalan yang terbaik. Ya itu keputusan Bapak kan. Sebelum Bapak ketemu saya, Bapak kan sudah kabur. Saya bilang begitu. Iya Bu. Ditambah HP hilang. Saya bilang gitu. Jadi ini semua sudah Allah izinkan, Allah tunjukkan jalan. Terus tiba-tiba saya juga nggak kenal sama Bapak, tapi ini semua atas izin Allah. Allah kehendaki Bapak ketemu dengan saya. Pak, di kapal ini Pak ada 1000 orang, hanya satu yang baik dengan Bapak. Ya belum tentu saya.
Jangan, ingat Pak, jangan percaya sama yang berjilbab loh Pak ya. Belum tentu loh Pak, saya bilang begitu. Jadi ingat Pak, kita di kapal ini bertarung Pak dengan 999 orang dengan satu orang yang baik. Ingat itu pesan saya Pak. Bapak masuk kapal ini, masuk kandang harimau dan hanya satu yang baik. Saya ingatkan dia berkali-kali. Iya. Sampai pada akhirnya bilang gini dia. Sudah mau dekat-dekat seorang gini. Bu, ya. Boleh saya minta nomor HP-nya? Oh boleh, kenapa nggak boleh? Ini bukan apa ya Bu ya. Suatu hari kalau saya sudah sampai tua, uang saya ada, saya mau telepon ibu bahwa uang saya ada Bu, saya mau bilang terima kasih. Oh ya, yang penting Bapak sehat, umur panjang, nanti bisa beli HP lagi ditual. Peristiwa yang di Manokwari itu ditutup, ibaratnya buku ditutup, disimpan, buka halaman baru, kehidupan baru, bahagiakan dirimu sendiri. Aduh. Saya bilang dia begitu pesan saya. Saya tinggalkan dia kopi, dia tidak mau minum kopi. Aku dikasih cyanida. Saya dalam hati gini, wah ini dikasih kopi, kopinya kok dibiarin, sudahlah biar. Jangan, kan pesannya jangan percaya, jangan mudah percaya ya sama orang. Tapi nggak apa-apa, ini mengajarkan bahwa kita memang menanamkan kepedulian itu juga hal yang kurang sekarang sih Bu, peduli pada orang lain. Tapi benar-benar psikolog ya. Iya. bener berdedikasi ya, sampai ada nasihatnya tadi di ujung itu. Kalau didengar sama Sobat Rafana itu langsung nyes, kena di hati. Masya Kalau mau Allah. ketemu Bu Rinja ini bisa ke lab counseling. Iya, oh iya, ke lab counseling di memang terbuka untuk umum ya kalau dia yang seorangnya. Untuk ini Untuk internal dulu ya. Kayak di internal ya Sorong kita kampus. punya masyarakat kampus, kita punya lab konselor, ketemu dengan Ibu Rinjani. Ibu Rinjani sering-sering di Sorong ya. Nah ini stay-nya masih di Manokwari, ini kebetulan masih ada di Sorong, jadi diajakin, mudah-mudahan minggu depan juga masih bisa ngisi satu kali lagi dengan tema yang berbeda tapi masih ada kaitannya gitu. Ibu berdua terima kasih banyak untuk semua waktunya. Udah agak telat ya Bu. Mohon maaf. Ibu Rinjani juga terima kasih untuk sudah bersedia datang di sini, Sobat Rafana. Seperti biasa yang tidak pernah saya bosan untuk ucapkan, semoga ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari setiap podcast yang hadir di podcast Arafana Yayan Sorong, inspirasi harmoni dan produktif. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen tentunya di channel YouTube Radio Arafana. Kita insya Allah sepanjang minggu memberikan podcast yang bermanfaat untuk semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kami bertiga pamit dulu di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya tadi mohon maaf. Wassalamualaikum. Oh, saya lupa mau ngucapin, biasanya saya ngucapin terima kasih nih untuk seluruh kru yang bertugas. Thank you very much. Terima kasih banyak pastinya sampai bisa sukses podcast kita kali ini. Akhirul kalam, akhirnya kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Faris Melati, mahasiswa pasca sarjana IAIN Sorong, sekaligus keseharian saya adalah Bupati Raja Ampat. Kesan yang saya dapati di dalam mengikuti perkuliahan pasca sarjana di IAIN Sorong, tentu banyak hal atau yang saya dapatkan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kesan saya bahwa selama perkuliahan pasca sarjana di IAIN Sorong, pertama harus kita sama-sama ketahui, dan ini saya mau sampaikan kepada semua orang, bahwa IAIN ini punya sarana dan fasilitas yang sangat bagus, sangat memenuhi, dan juga memiliki para pengajar atau dosen dan rektor yang tentu memiliki status akreditasi pengajar ya, yang saya tahu B ke atas. Tentu ini menjadi suatu harapan kita para calon-calon mahasiswa pasca sarjana di Provinsi Papua Barat Daya, bahwa tidak usah harus kita kemana dan terlalu jauh. IAIN Sorong ada menjawab daripada dunia pendidikan. Khususnya saya ambil pasca sarjana kepemimpinan transformatif
tentu itu memberikan bekal kepada kami. Dan ini menjadi sebuah gambaran kepada saudara-saudara semua untuk tidak harus tinggal diam, tetapi mari datang ke IAIN Sorong itu sendiri. Karena ramah, ya, asri juga kampusnya, dan juga sangat bersahaja orang-orangnya. Saya kira itu yang menjadi kesan saya. Pesan saya terakhir untuk jangan ragu. Silakan berkuliah di IAIN Sorong ini, ada S1-nya, tetapi juga ada pasca sarjananya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita menjadi generasi ataupun orang-orang yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, tetapi secara khusus di Kabupaten Raja Ampat. Kiranya demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.